Selamat pagi, Shalom. Adalah anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama di rumah Tuhan. Saya percaya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, Dia berkenan ditemui dan Dia akan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Amin. Ya, firman Tuhan, saya mulai dengan sebuah gambar. Bapak Saudara tahu ini ya, Jepang. Ya, saya mungkin berpikir mungkin tidak banyak yang sudah ke sana, tetapi apakah ada yang mau ke Jepang? Coba siapa yang mau? Ya, saya berdoa yang mau itu besok berangkat ke Jepang. Amin. Yang lain tunggu tanggal mainnya, begitu ya. Nah, saya memulainya dengan sebuah kisah. Ya, Jepang ini adalah negara maju, negara kaya, ya cerdas. Nah, tetapi selain apa yang kita ketahui tentang negara Jepang ini, ternyata Jepang ini juga disebut sebagai negara country of suicide. Jadi negara yang banyak bunuh dirinya di sana. Ya, tingkat stres di sana cukup tinggi. Ya, jadi ada persaingan kerja, persaingan di sekolah, ya kondisi rumah tangga dan banyak lagi yang menyebabkan stres. Memang kebudayaan di sana salah satu yang mereka lakukan ketika mereka merasa malu adalah bunuh diri. Tetapi tingkat stres yang ada juga meningkatkan bagaimana mereka bunuh diri yang ada. Sehingga disebut negara yang penuh dengan bunuh diri. Nah, tetapi saya berpikir bahwa hal ini ya bicara tentang stres tidak hanya ada di negara ini. Kondisi kita saat ini ya sekitar 2 tahun ya sampai saat ini kita mengalami kondisi pandemi. Saya ingat pada waktu awal-awal kita belum terlalu kenal dengan COVID. Ya kita banyak sekali informasi yang diikuti ya sampai akhirnya kita ini bingung mana yang benar, mana yang salah. Kita stres, kita takut ya. Waktu dulu ketika pertama kali saya dengan istri mulai mengalami hal ini ya. Kita membiasakan diri masuk rumah harus buka baju semua, harus mandi. Ya itu jadi sebuah hal yang, ini kebiasaannya berubah lagi ya. Ketemu orang harus pakai masker, ya bicaranya jaraknya ada jaraknya dan bingung setiap orang ketemu dengan kondisi yang ada orang-orang yang akhirnya stres dengan kondisi, tertekan dengan kondisi yang ada. Apalagi sekarang kita kenal dengan gadget, di mana hampir setiap orang punya gadget yang mutakhir sehingga ada banyak informasi yang cepat kita dapatkan. Ya, dan bahkan hoax ya, ada hal-hal yang mungkin tidak benar kita anggap itu benar dan kita kirim ke banyak orang, menyebabkan banyak orang yang tertekan, yang banyak orang gelisah, banyak orang khawatir, tekanan demi tekanan ada orang-orang yang sangat tergantung dengan gadget. Ketika dia menginformasikan SMS WA ke orang itu dan tidak ada jawaban, dia marah-marah ya, rasanya tidak ada yang memperhatikan dia. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang menyebabkan tekanan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bicara satu hal yang bernama stres. Ya. Kita akan lihat sebentar dan kemudian nanti kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, apa itu stres? Ya, saya mendapatkan beberapa artikel. Ya, stres itu adalah setiap situasi dan kondisi yang menekan. Ya, kondisi situasi yang menekan. Bisa saja terjadi di lingkungan rumah, ya. Suami istri bertengkar, timbul tekanan. Anak-anaknya tidak nurut sama orang tua, timbul tekanan. Ada banyak tagihan hutang, ada banyak hal-hal yang menyebabkan rumah tangga itu kacau sehingga tertekan di rumah. Belum lagi nanti di tempat kerja ada persaingan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Belum lagi dimarahin oleh pimpinan. Ya, target-target yang dinantikan, yang ditekankan kepada kita sehingga membuat kita tertekan. Lagi kalau ada orang-orang yang komplain dengan pekerjaan kita, ya sehingga menyebabkan tekanan-tekanan di sekolah, ya bahkan di tempat seperti gereja pun ada banyak tekanan-tekanan ya. Teman-teman pelayan kadang-kadang sempat mereka ngomong curhat gitu ya. Kami sudah melayani dengan baik ini, tapi masih dikomplain jemaat ya. Masih sudah melakukan yang baik, tapi ada aja keluhan-keluhan. Dan itu menimbulkan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Nah, memang reaksi seseorang terhadap stres tidak selalu negatif, tergantung dari bagaimana kita mengelola stres tersebut. Yang reaksinya positif, ya maka mereka itu akan menyebabkan
memotivasi untuk cari jalan keluar dan menyebabkan usaha yang lebih baik, tetapi reaksi negatifnya dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa lihat contoh ya, ada yang mudah tersinggung, ada yang mungkin di rumah suami istri ngomong baik-baik tiba-tiba marah-marah begitu. Jangan-jangan itu lagi sedang ada banyak tekanan di dalam kehidupannya. Gelisah, muka pucat, jantungnya berdebar-debar, ketemu seseorang akhirnya kepinginnya lari karena ada perasaan tidak nyaman, sulit tidur ya, atau tidak tidur dengan nyenyak, sulit konsentrasi, ditanyai sesuatu hal ngomongnya yang lain, ya tidak nyambung, nafsu makannya berkurang, makanan berlebihan, atau keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mah, berkeringat dan sebagainya. Itu bisa terjadi ketika ada banyak tekanan dalam kehidupan. Nah, kalau biasa mungkin kita terbiasa, tetapi ada orang-orang yang memiliki batas kritis sehingga dia tidak bisa menahan stres yang ada. Jadi kondisinya terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang ada sehingga dia mengalami tekanan dan tidak bisa mengatasinya. Nah, stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun jiwa. Nah, dan kemudian ada solusi yang ditawarkan, ya solusi yang ditawarkan. Saya ambil dari Kementerian ya Kesehatan Republik Indonesia. Dia ngomong gini, atasi stres begini, olahraga, ya itu kebetulan olahraganya sepeda. Mungkin ada yang ngomong, ya itu Pak kesukaan saya sepeda, sepedanya pas hari Minggu gitu ya. Jadi hormon stresnya hilang gitu ya. Dan kemudian endorfin, jadi sukacita, sehat begitu ya. Itu salah satu ngatasi stresnya. Dan kemudian ada yang cukup tidur katanya, tidur sesuai dengan kebutuhan maka stresnya akan berkurang, maka akan hilang. Nah, itu yang disampaikan. Tetapi siang ini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada sebuah perenungan bagaimana kita mengatasi stres dalam kehidupan kita dan kita melihatnya daripada firman Tuhan. Maka judul firman Tuhan hari ini adalah iman mengatasi stres ya. Nah, tadi kita sudah banyak bicara tentang hal-hal seperti itu. Nah, kita bisa melihat sebuah contoh daripada kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara tahu tentang Abraham, dia disebut sebagai bapa orang percaya. Tetapi sama seperti kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang dia lewati dan kita bisa melihat bahwa ada tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana dia mengatasi kehidupannya di dalam tekanan-tekanan yang ada sehingga menjadi seorang yang menang, seorang yang bisa mengatasinya. Dan saya membawa kita kepada perenungan yang pertama adalah bicara bahwa kehidupan Abraham, tindakan imannya yang dilakukan adalah hidup di dalam ketaatan. Katakan bersama-sama, hidup di dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Nah, kalau kita bisa flashback, nanti Bapak Ibu Saudara sempatkan membaca dari kitab Kejadian pasal 12 sampai sekitar Kejadian 21, 22. Ya, kita bisa lihat bagaimana kehidupan dari Abraham. Ya, usia 75 tahun dia dipanggil keluar. Ya, ketika waktu pertama dia keluar bersama dengan ayahnya tinggal di Ur Kasdim. Tapi ketika ayahnya dipanggil Tuhan dan kemudian dia tinggal di Haran, Allah berkata pada dia, pergi dari sanak saudaramu, aku akan memberkati engkau. Ya, dan aku akan membuat engkau banyak. Di usia 75 tahun dia dipanggil keluar. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan usia 75 tahun itu bukankah usia yang sudah kalau saat ini sudah sangat mapan dan menjelang maaf dipanggil Tuhan. Tapi mungkin usia-usia Abraham masih kuat gitu ya. Nah, tentunya dia sudah mapan, dia sudah banyak kekayaan yang dia miliki. Tentunya mungkin dia sudah tidak kepingin kemana-mana. Tapi Tuhan itu panggil dia dengan satu perintah, pergi ke satu tempat
yang dia sendiri tidak tahu tempatnya. Bukankah itu sebuah stres, tekanan dalam kehidupan dia? Kita pindah rumah saja yang sudah tahu, itu ada stresnya sendiri. Saya di Tasikmalaya sudah pindah, ini yang ketiga kali ya. Dari Kebun Manggu saya pindah ke gereja, dan kemudian saya pindah lagi satu tempat. Itu ada stresnya sendiri, packingnya, nanti bawa barangnya, kemudian nanti menata lagi, nanti ada siapa yang dimintai tolong dan mengatur lagi ulang rumah, itu ada stresnya sendiri, ya. Dan kemudian kalau kita lihat kondisi di mana dia dipanggil tanpa tujuan, bagi saya itu sebuah tekanan yang bingung apa yang harus dilakukan. Tapi lihat Abraham taat dan melakukan perintah Tuhan. Dan kemudian dia menetap di Kanaan. Ketika dia di Kanaan, ternyata saat itu terjadilah kelaparan. Dan dia mengungsi ke Mesir, tempat di mana dia tidak tahu. Bukankah ini sebuah tekanan lagi, masalah dia harus mengatur perjalanan menuju Mesir. Dia tidak tahu Mesir itu seperti apa. Dia harus ke sana supaya dia bisa menghindari kelaparan. Dan sampai di Mesir ternyata istrinya itu ditaksir oleh Fir'aun. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, usianya bedanya 10 tahun. 65 tahun itu kok ditaksir ya. Mungkin waktu itu masih cantik-cantiknya ya. Kalau kita 65 tahun saat ini mungkin enggak kelihatan cantiknya ya. Sudah kelihatan matangnya gitu ya. Bukan cantik tapi matang gitu ya. Nah, diambil oleh Fir'aun. Ya, bukankah itu sebuah stres lagi? Istri, dan dia berkata kepada Sarah, kalau kamu nanti ke sana, jangan kau mengaku sebagai seorang istri, tapi mengakulah engkau sebagai adikku. Makanya diambil oleh Fir'aun. Ya, istri diambil, bapak-bapak istrinya diambil orang, stres enggak? Ya, kalau enggak, oh kebetulan Pak, kebetulan, kasih aja. Ya. Tapi saya percaya itu ada stresnya sendiri Abraham. Ya, di usia yang ada dia harus mengungsi dan kemudian diambil oleh si Fir'aun. Ya, dan kemudian akhirnya Fir'aun mengembalikan Sarah ke tangan si Abraham karena Tuhan marah kepada Fir'aun. Dan kemudian dia pindah lagi, ya, dia pindah lagi dan dia makin kaya. Abraham kaya, dia bersama dengan Lot, sanaknya kaya juga. Terjadilah perkelahian di sana. Bapak Ibu Saudara, ini tekanan lagi buat dia. Bapak Ibu Saudara yang punya usaha yang makin berkembang, akan ada banyak tekanan dalam kehidupan usaha kita. Ada banyak yang harus dibayar, ada karyawan yang harus dibayar, ada tagihan yang harus dibayar. Mungkin orang-orang yang meminta uang kita kepada kita, ya uang keamanankah, uang apa, itu tambah banyak. Dan mungkin ada perselisihan terjadi ketika uang tambah banyak, atau pekerjaan tambah melebar, tambah besar. Demikian juga yang terjadi dengan Abraham dan Lot. Ya, dia taat loh. Tapi ternyata di dalam kehidupannya juga ada tekanan. Ketika itu Abraham dan Lot akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan setelah berpisah, apa yang terjadi? Ada kondisi di mana Lot ditahan. Ada peperangan antara Raja Sodom dan Raja Elam dengan sekutu-sekutunya yang ada. Dan Abraham harus melepaskan si Lot. Stresnya, dia kerabatnya ditawan, harus perang. Nah, sekali lagi saya berkata, di dalam ketaatan kita, di dalam kehidupan kita yang kita berkata kita mau taat sama Tuhan, tetap ada tekanan-tekanan di dalam kondisi yang ada. Yang membedakan adalah respon kita. Respon kita, apa yang dilakukan, ya. Iman yang ditunjukkan oleh Abraham menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan tidak bisa dipisahkan daripada iman. Kalau kita berkata aku beriman pada Tuhan, maka kita harus bertindak menunjukkan ketaatan kita. Iman
harus disertai dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Iman itu membutuhkan rasa percaya kita sama Tuhan. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, tidak mungkin kita bisa taat. Makanya kita perlu beriman dengan sungguh-sungguh dan mentaati akan firman Tuhan. Seperti kalau kita ke dokter, Bapak Ibu Saudara percaya dengan dokter itu, akan tanya dengan detail. Dan dokter itu akan cerita bagaimana solusinya, kasih obat. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu obatnya apa? Kalau dikasih racun tahu? Belum tentu tahu. Tapi karena kita percaya, kita akan minum itu. Karena percaya. Demikian juga ketika kita taat pada Tuhan didasari daripada kita percaya siapa Tuhan kita itu. Ya, sehingga kita mendengar firman Tuhan seperti hari ini dengar firman Tuhan dan mulai kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar bagaimana kita hidup untuk tidak cemas tetapi mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Firman Tuhan mengajar kita untuk berjaga-jaga karena kita sudah menjelang akhir zaman. Firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bagaimana hidup sebagai suami istri, bagaimana kita hidup sebagai orang tua terhadap anak. Kita belajar bagaimana kita berusaha dan banyak hal lagi. Di dalam ketaatan kita, maka kita bisa mengatasi segala tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, Matius 7 ayat 24 berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada dua tipe orang, ya. Satu mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan. Yang satu melakukan firman Tuhan, yang satu tidak melakukan firman Tuhan. Sama-sama dengar apa yang diperintahkan Tuhan, yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Maka dikatakan masalahnya sama, turun hujan, datang banjir, angin melanda. Sama. Orang yang dengar firman Tuhan yang melakukan, orang yang dengar firman Tuhan tidak melakukan, sama-sama diterjang hujan, datang banjir, angin melanda. Tapi yang membedakan ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti rumah yang tidak rubuh karena dia didirikan di atas batu yang teguh. Ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka keluarga kita akan utuh, maka usaha kita akan utuh, maka semua hal yang ada membuat kita makin cinta sama Tuhan, makin kita percaya bahwa di dalam ketaatan Tuhan menguatkan hidup kita. Amin. Nah, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ketika ada hujan, ada banjir melanda rumah itu, dia akan kecewa, dia akan runtuh, dia akan lari daripada Tuhan. Dia tidak akan mencintai Tuhan lagi karena imannya didasarkan kepada hanya mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Bicara mengampuni itu tidak gampang. Tapi ketika kita percaya firman Tuhan, ketika kita mau mentaati firman Tuhan, maka kita melangkah dan mengampuni. Dan Tuhan akan menolong kita, memperdamaikan kita dengan banyak orang. Ketika kita belajar untuk hidup di dalam rumah tangga yang rukun, suami dan istri, dengar firman Tuhan dan melakukan. Hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, sayang istri. Maka meskipun ada tantangan, masalah keuangan, masalah perbedaan pendapat, ada masalah dengan anak, ada masalah kesehatan,
engkau tetap punya pernikahan yang kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu tindakan iman, yaitu ketaatan untuk menghadapi tekanan di dalam kehidupan ini. Seperti Abraham yang saya tadi ceritakan, dia tetap kuat karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Abraham adalah hidup percaya kepada Allah yang setia. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, hidup percaya kepada Allah yang setia. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak, cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Katakan bersama-sama, setia. Allah kita setia, amin. Allah kita setia dan dia mengenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat bagaimana kondisi daripada si Abraham, apa yang terjadi? Abraham ya dijanjikan keturunan waktu usia 75 tahun. Dan kemudian Allah lagi datang dengan menjanjikan keturunan. Ini kedua kali Allah berkata, engkau akan punya keturunan. Tapi firman Tuhan berkata, nanti keturunanmu akan jadi budak ini 400 tahun. Kira-kira Bapak Saudara yang dengar firman Tuhan ini atau dengar mengerti masa depan kita, ada tekanan enggak dalam kehidupan kita? Stres enggak? Anakku ternyata nanti jadi budak. Anakku hidupnya miskin, anakku hidupnya menderita. Bukankah itu sebuah hal yang tidak nyaman buat Abraham? Ya, Allah menjanjikan keturunan, ya. Tapi pada saat itu Tuhan Allah belum kasih keturunan. Sampai di usia 85 tahun, Sarah ngomong sama si Abraham, Bram, kamu ini kita belum dikasih keturunan ini. Memang Sarah itu dikatakan dia adalah orang yang mandul, istri yang mandul. Di usia 85 tahun, ya, Sarah meminta Abraham mengambil Hagar istrinya sebagai istrinya. Dia berkata, itu ada budakku, ya, ambillah sebagai istri. Karena memang kebiasaan di sana bahwa seorang budak, apa yang dihasilkan oleh budak, bahkan hidup budak itu adalah milik daripada tuannya. Ya, dengan pendapat itu akhirnya ketika kalau Hagar punya anak daripada Abraham, maka anak itu bisa diaku sebagai anaknya Sarah, begitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata setelah Hagar tahu dia hamil, maka dia memandang rendah Sarah. Ya, Sarah sakit hati. Apa yang timbul dalam hal ini? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin di antara kita, maaf, belum punya keturunan sampai saat ini. Ada yang tanya, kapan kamu punya anak? Ya, kapan kamu mau punya keturunan? Bukankah itu jadi tekanan dalam kehidupan kita? Ya, ada orang-orang yang datang, wah, saya pusing, saya tidak mau ketemu orang. Ditanya, kalau setiap kali ketemu sama orang, kapan nikahnya? Gitu ya. Ada yang sini bingung, ditanyai kapan nikahnya, gitu ya. Dia tidak mau ketemu orang, stres ditanyai terus. Ya, apalagi tidak punya keturunan, kapan? Nah, setelah punya, ini dikatakan setelah Hagar punya hamil, maksudnya dia kemudian memandang rendah, stres lagi terjadi dalam kehidupan Sarah. Dia marah terhadap Hagar. Dan si Abraham berkata, silakan apa yang kau anggap baik. Dan kemudian apa yang terjadi? Kembali Tuhan janji tentang keturunan. Usia 99 tahun Tuhan ngomong, ya, nanti kamu punya keturunan. Si Abraham tertawa dalam hatinya. Dia berkata, Bapak Allah, mungkin lebih baik si Ismail saja, karena Ismail sudah lahir. Itu yang menggantikan sebagai keturunanku. Tetapi Allah berkata, bukan, yang disebut keturunanmu adalah yang dari Ishak. Ya. Dia tertawa, seolah-olah dia berkata demikian, Bapak atau Allah, sudah tidak usah janji-janjilah, ini kan sudah ada Ismail, cukuplah. Ya, dia kan mungkin stres dengan Allah itu ngomong dari usia 75 tahun sampai 99 tahun.
24 tahun janjinya Allah itu tidak kelihatan, tidak ada buktinya. Itu yang terjadi dalam kehidupan si Abraham. Dan kemudian Allah janji lagi, datang lagi. Ya, dan kemudian Allah itu ngomong sama Abraham, kamu tahun depan akan punya anak nih. Dan itu didengar oleh si Sarah. Dan Sarah tertawa dalam hatinya. Dia berkata, apa mungkin ya Tuanku Abraham birahi sama aku dan apa mungkin aku bisa melahirkan. Dia tertawa dan Allah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah kita percaya dengan perkataan ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan si Abraham. Ya, dan kemudian ini lagi kejadian yang hampir sama. Sarah kalau kurangi 10 tahun 99, artinya 89 tahun dia pindah ke Gerar bersama Abraham. Diambil oleh Abimelekh, ya. Mungkin tadi seperti tadi saya ngomong sudah matang ini ya. Jadi diambil oleh Abimelekh gitu ya. Ya, stresnya timbul lagi. Sampai pada akhirnya Sarah melahirkan di usia 90 tahun. 25 tahun penantian. Tetapi firman Tuhan berkata, karena iman ia juga dan Sarah boleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Katakan sekali lagi, setia. Allah kita itu setia. Abraham percaya bahwa Allah itu setia dengan janjinya sehingga tidak putus asa, tidak marah, tidak meninggalkan Tuhan. Saat kita di dalam tekanan, di dalam stres, kita perlu ingat akan janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam kelemahan kita maka Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Di dalam kelemahan kita Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Amin. Ingat, dan itu harus terjadi karena dengan mengingat dan kita percaya Allah setia maka iman kita akan makin kuat. Dan hal ini membutuhkan pengalaman rohani dalam kehidupan kita. Kapan kita tahu bahwa Allah itu sanggup menyembuhkan kita? Ketika kita sedang sakit. Saya pernah sakit, ya, opnam karena demam berdarah, dan saya tahu ketika saya mengalami sakit yang lain, Tuhan sudah menyembuhkan pada waktu itu, maka Tuhan sanggup menyembuhkan saya juga kalau saya sakit kemudian. Ya, pengalaman iman ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang menyediakan. Maka kita percaya ketika kita ada dalam tekanan sehingga kita tidak bisa dengan leluasa mengeluarkan uang, harus menjaga dengan demikian rupa. Tetapi ketika kita sudah pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan, bahwa Allah sanggup menyediakan bagi kehidupan kita, Tuhan peliharakan hidup kita, membuat kita tetap kokoh, karena Allah itu setia dengan janjinya. Satu waktu, bulan itu saya keluar cukup banyak uang. Dan saya hari itu malam-malam ditemani istri saya. Ya, saya buka dompet saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan dompet saya kosong Tuhan. Ya. Dan Tuhan buat mujizat. Besok ada orang yang kasih berkat buat saya. Dari situ saya percaya bahwa pengalaman iman ini membuat kita percaya bahwa Allah itu sanggup memberkati kita dengan berbagai macam cara. Itu perlu pengalaman iman, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kapan kita tahu bahwa Allah melindungi? Ketika kita tahu Tuhan itu menolong kita, menyelamatkan kita dari segala bencana yang ada. Karena Allah setia sama janjinya. Satu waktu di bulan Desember sama seperti ini, saya sudah merencanakan nanti akhir tahun akan main ke Banten,
ke daerah mana itu ya, Tanjung apa gitu ya. Saya sudah menyiapkan semuanya, transport, dan saya mau booking hotel. Tapi sama istri saya ini rasanya ada yang enggak enak begitu ya. Kita doa tapi kok perasaannya enggak nyambung terus, enggak connect terus. Sampai akhirnya kalau enggak salah tanggal berapa menjelang akhir tahun, ternyata ada tsunami di tempat itu. Dan ada para pemain musik yang sedang ada acara situ dan sebagian hilang pemain musiknya. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan sedang memelihara kami. Ya. Meskipun sedih dengan kondisi yang dialami oleh mereka, tetapi bagi kami Tuhan sedang melindungi. Dari sana saya percaya bahwa Allah tempat pelindungan kita. Amin. Dan kalau kita tidak pernah mengalami hal ini, kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa itu Allah itu setia sama janjinya. Kalau kita lihat Abraham 25 tahun itu penantian yang panjang Bapak Saudara. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Apakah Bapak Saudara mau mengalami hal ini? Di tengah-tengah tekanan kita, percayalah bahwa Allah setia terhadap janji-janjinya. Dan engkau akan mengalami kelepasan daripada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Stres diatasi dengan menyerahkan masalah yang menekan pada Tuhan. Karena dia memegang perjanjiannya. Dan lihat ini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Janji Allah bukan hanya berhenti di tempat kita, bukan hanya berhenti di tempat kehidupan kita, tetapi janji Allah kepada anak kita bahkan dikatakan beribu-ribu keturunan. Kata bersama-sama, beribu-ribu keturunan. Janji Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita bagi orang yang setia, yang kasih kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari daripada kisah Abraham adalah hidup melepaskan apa yang dicintai. Katakan bersama-sama, hidup melepaskan apa yang dicintai. Ibrani 11 ayat 17 berkata, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal daripada Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya, apa yang terjadi di sekitar Abraham? Kita tahu tadi dia punya anak di usia Sarah 90 tahun, artinya si Abraham umur 100 tahun. Dan kemudian Sarah satu waktu melihat si Ishak dan Ismail itu sedang bermain. Usia Ismail sekitar 13 tahun. Dan Sarah ini marah terhadap kepada Hagar dan meminta Abraham untuk mengusir. Firman Tuhan berkata demikian, Abraham sebal dengan permintaan daripada si Sarah, karena Ismail itu juga anaknya Abraham. Tetapi Tuhan mengingatkan, ikuti permintaan daripada istrimu. Ya, ada stres lagi, sudah punya anak. Ya, saya membayangkan usia 90 tahun, kalau 90 tahun sekarang punya anak gimana ya? Ya, saya tidak tahu pada waktu itu apa dia masih kuat begitu ya. Tetapi mestinya ada tekanan-tekanan ketika dia punya usia 90 tahun punya anak Sarah. Nah, setelah itu dia lihat ini ada masalah lagi, ada tekanan. Abraham diminta untuk mengusir anaknya si Ismail. Ya, ada konflik keluarga ini di dalam kehidupan dia. Tetapi Allah berkata, ikutin aja apa yang dimaui oleh si Sarah, karena aku akan juga memberkati si Ismail. Nah, ini jadi puncaknya. Anak satu-satunya diberikan di usia 100 tahun. Tapi kemudian Allah berkata, suruh dikorbankan. Bukankah stres tekanan yang berat? Tuhan ngomong
Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Mana? Cuma satu saja diminta. Bagaimana Tuhan? Bukankah itu satu tekanan yang luar biasa yang dialami oleh si Abraham? Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu dalam kehidupan kita ini, apa yang kita cintai itu bisa hilang, bisa lenyap. Ya, kekayaan yang banyak mungkin tiba-tiba ditipu orang. Kita harus mulai belajar melepaskan. Ketika ada suami istri yang saling menyayangi, tapi tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, kita harus rela untuk melepaskan. Ketika mungkin sedang usaha, sedang maju, sedang pekerjaan sedang oke, sedang semuanya baik semua, tapi tiba-tiba kita harus berpisah, harus keluar dari tempat itu, kita harus belajar menyerahkan. Seperti Abraham, ya, permintaan yang saya pikir ini sulit sekali. Satu-satunya, tapi dia taat pada Tuhan, mempersembahkan anaknya, melepaskan apa yang dicintainya. Satu anak. Kalau kita berpikir nalar, katanya Tuhan mari kasih keturunan, ini aja harus dipersembahkan. Mana keturunanku Tuhan? Dia bisa berkata demikian. Tetapi lihatlah, Abraham melepaskan apa yang dia cintai. Dia memberikan anaknya, ingin mengorbankan. Dan Tuhan menggantikannya dengan domba yang ada dekat dia. Dan satu hal yang kita bisa ingat dari firman Tuhan, ya, kalau ada hal-hal yang kita sukai, ternyata kita harus lepaskan. Baiklah kita mengucap syukur, seperti firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Di dalam kehidupan ini memang ada banyak hal yang kita tidak bisa pertahankan seterusnya. Tetapi ketika kita melepaskan, maka kita akan terhindar daripada tekanan, daripada stres yang ada. Saya punya pengalaman satu kali orang tua sudah meninggal dan kemudian kami akan membagi rumah yang ada. Ya, rumah cukup luas ya. Dan kemudian kami berkumpul bertiga, saya dengan adik dua, dan kemudian kami berbincang-bincang tentang apa yang akan kita bagi tentang rumah yang ada ya. Dan puji Tuhan saya sudah bekerja dan saya punya rumah. Saya bicara sama istri, bagaimana kalau kita bisa kasih aja kepada adik-adik. Ya, adik yang kedua sudah punya rumah juga. Adik yang ketiga belum punya rumah yang ditempati adalah rumah orang tua. Kalau dibagi dia harus keluar, harus ganti uang. Tapi hari itu saya berbicara dengan istri dan istri setuju dengan saya. Dan saya berkata kepada kedua adik saya menyerahkan hak saya kepada adik yang paling kecil. Ya, saya rela serahkan pada dia. Dan Tuhan menolong saya untuk bersyukur dengan segala hal yang ada tanpa harus mengomel, karena ya itu satu hal yang saya bisa berikan kepada adik saya supaya dia bisa tinggal di sana, melepaskan dengan sukarela. Dan saya tidak jadi miskin, tetapi Tuhan juga berkati sampai hari ini. Karena Tuhan kita setia dengan janjinya, amin. Satu kali saya juga pernah mengalami satu hal, ya, pernah kehilangan cukup besar. Ada seorang teman, sama-sama pejabat pelayan, dia berkata motonya, usahanya diberkati untuk memberkati. Wah, motonya luar biasa ya. Dan saya tertarik, saya istilahnya titip uang sama dia untuk diupayakan, diusahakan begitu ya. Tapi ternyata dia menipu. Ya, uang yang cukup besar kali itu, kalau saya sempat hitung-hitung mungkin sekitar 80% tabungan saya selama 10 tahun lebih saya kerja hilang pada hari itu. Oh, hari itu ya. Saya mungkin waktu itu sempat malu juga. Ya, karena tahu bahwa ya ada berapa orang sudah ngasih tahu, tapi saya berkata, loh kan saya dapat kok, tapi akhirnya tiba-tiba dia hilang lari
Dan pada hari itu saya dengan istri saya berdoa dan minta kekuatan Tuhan. Tuhan tetap jagai pernikahan saya ketika saya melepaskan pengampunan, saya melepaskan ya uang itu sudah hilang, ya sudah hilang. Tidak memperkarakan dia, tidak cari-cari dia. Dan Tuhan tetap memelihara saya sampai hari ini. Tuhan kita itu baik, amin. Firman Tuhan itu berkata demikian, ya, karena Abraham itu menyerahkan Ishak, ya, kata Allah, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ketika kita rela hati, menyerahkan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, kita berikan kepada Tuhan, ketika kita dengan rela melepaskannya, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan akan menggantikan dengan berkat yang lain, amin. Ketika kita melakukan hal ini, tekanan, stres dalam kehidupan kita hilang, tidak ada pikiran lagi. Coba bayangkan misalnya tadi saya dengan uang yang cukup besar, akhirnya saya ke polisi, akhirnya saya kejar dia. Saya berpikir pasti akan ada pertengkaran yang hebat antara saya dengan istri, anak-anak saya pasti akan jadi korban, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mempertahankan apa yang kita miliki dan kita terus kejar. Tetapi hari ini kita belajar untuk melepaskannya itu, supaya tekanan dalam kehidupan kita itu kita dapat tahan dan kita diberkati oleh Tuhan melalui hal ini. Tuhan memberkati Abraham saat ia menyerahkan anaknya. Allah sanggup menggantikan sesuatu yang diserahkan dengan rela dengan berkat yang menggantikan hal itu. Amin. Percayakan Anda dengan firman Tuhan ini? Saya berdoa supaya hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Kesimpulan dari firman Tuhan, stres adalah sesuatu yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya stres itu bukan hanya terjadi waktu kita ada masalah. Bahkan ketika kita di dalam puncak keberhasilan pasti juga ada masalah, ada tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi pastikan respon kita benar di dalam menghadapinya. Biarlah kita mengatasinya dengan hidup dalam ketaatan. Baiklah kita hidup percaya kepada Allah yang setia. Baiklah kita hidup melepaskan apa yang kita cintai. Jangan biarkan stres itu mengambil sukacita kita. Jangan biarkan dia mengambil damai sejahtera. Jangan biarkan stres itu menyebabkan berkat kita hilang. Segala sesuatu yang baik daripada Tuhan hilang. Tetap bersemangat. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Karena kita punya Tuhan yang besar, baiklah kita tetap bersemangat dan mengandalkan Tuhan. Belajar hidup dalam ketaatan, belajar hidup dalam percaya kepada Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dalam kehidupan kita. Belajarlah hidup melepaskan apa yang kita cintai. Dan biarlah kita lepas daripada segala stres yang ada dan kita bisa mengatasinya. Karena Allah tidak pernah mengizinkan kita memberikan sesuatu yang tidak dapat kita handle atau kita pegang atau kita kuasai. Oleh karena itu jangan tertekan dan biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Segala puji hormat besar bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Kita menyiapkan hati kita dan kita nanti akan masuk di dalam perjamuan suci yang ada.